Shalom, selamat sore. Nah, hari ini kita akan belajar kitab Roma. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dimanapun saudara-saudari berada saat ini, baik alumni Yayasan Dunia Gembira ataupun jemaat atau semua teman-teman yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih banyak. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita kitab Roma hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu-Mu pada siang hari ini Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami akan belajar kitab Roma. Di luar pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak mampu. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman juga yang mengikuti di tempat mereka masing-masing. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari pada siang hari ini itu boleh kami dapat mengerti dan membuat kami semakin mengenal hati Tuhan. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma. Hari kita akan belajar kitab Roma. Saya harap semua teman-teman menyiapkan buku catatan, kemudian harus punya Alkitab. Nah, sebelum belajar kitab Roma, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kitab Roma. Nah, kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Saya yakin kita semuanya mengenal Rasul Paulus. Mungkin dari sekolah minggu juga sering diceritakan. Nah, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kemudian, kitab Roma ini adalah kitab yang paling unik di antara kitab surat. Mengapa? Karena di antara semua kitab surat yang ada di dalam Perjanjian Baru, hanya kitab Roma, hanya jemaat Roma tidak didirikan oleh Paulus sendiri. Nah, jadi waktu itu Paulus tidak mendirikan jemaat Roma. Jadi Paulus menulis Injil secara apa? Sistematis di dalam kitab Roma. Karena pada waktu itu Paulus tidak mendirikan jemaat Roma. Jadi Paulus rindu ingin menyampaikan Injil kepada jemaat di Roma. Nah, kenapa Paulus menulis kitab Roma? Kenapa dia tidak langsung menginjili atau langsung mengunjungi jemaat Roma? Nah, pada waktu itu letaknya Yerusalem dengan Roma itu sangat jauh. Kemudian kota Korintus ini tepatnya di tengah. Jadi seperti ini, misalnya di sini Yerusalem, misalnya di sini Roma, kemudian Korintus posisinya di sini, kemudian Yerusalem itu posisinya di sini. Jadi Paulus pada waktu itu berada di Korintus. Kurang lebih 3 bulan dia berada di Korintus. Nah, pada waktu itu dia ingin mengunjungi jemaat di Roma. Tapi Paulus tidak bisa mengunjungi jemaat di Roma karena pada waktu itu dia ingin pergi melanjutkan perjalanannya kemana? Ke Yerusalem untuk membawa persembahan. Nah, mungkin kita bisa berpikir, kenapa Tuhan Allah tidak mengizinkan Paulus mengunjungi jemaat di Roma? Padahal Paulus sangat ingin memberitakan Injil kepada mereka. Kenapa? Hal ini juga terjadi di dalam rencana Tuhan. Kalau misalnya pada waktu itu Paulus mengunjungi jemaat di Roma, maka kitab Roma tidak akan tertulis. Dan kita tidak bisa membacanya saat ini. Nah, jadi segala sesuatu terjadi dalam seizin Tuhan. Nah, begitupun dari hal ini kita belajar, mungkin ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, tetap syukuri. Karena segala sesuatu terjadi dalam kehendak Tuhan. Kemudian semuanya diizinkan oleh Tuhan. Nah, sehingga tertundanya Paulus mengunjungi Roma, kita saat ini bisa belajar kitab Roma. Jadi kita perlu mengetahui latar belakang kitab Roma. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kira-kira siapa
yang mendirikan jemaat di Roma? Nah, diperkirakan yang mendirikan jemaat di Roma pada waktu itu, teman-teman juga mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang Hari Raya Pentakosta. Waktu Roh Kudus turun, di situ ada banyak orang yang datang ke Yerusalem, termasuk orang apa? Orang Roma. Ya, mungkin mereka kembali kemudian mendirikan jemaat di Roma. Nah, karena pada waktu itu Paulus mendengar bahwa jemaat di Roma seperti ini, jemaat di Roma seperti ini, dia sangat rindu mengunjungi jemaat di Roma, sekalipun bukan Paulus yang mendirikan. Tetapi dia tidak jadi untuk mengunjungi negara Roma, jemaat di Roma. Dan akhirnya sekarang kita bisa membaca kitab Roma. Nah, tema di dalam kitab Roma, jadi kitab Roma ini, tema di dalam kitab Roma itu terdapat di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Nah, teman-teman mari membuka Alkitabnya, Bapak dengan Ibu yang ada di rumah. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17. Kalau sudah mendapat, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, tema kitab Roma terdapat di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17. Kita perlu memperhatikan firman Tuhan ini, oleh karena firman Tuhan ini sangat penting. Di sini dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di sini ada kata orang benar. Siapa di antara saudara-saudara yang paling benar? Boleh angkat tangan? Nah, mungkin kalau kita berpikir, saya bukan orang benar, saya banyak kali berbuat dosa. Ya mungkin di depannya orang lain saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, kemudian saya juga sekarang aktif dalam pelayanan. Mungkin saya orang benar. Tapi mungkin ada juga yang mengatakan seperti ini, saya bukan orang benar, saya sering berbuat dosa, kadang marah-marah juga, jarang juga ke gereja, atau mungkin banyak perbuatan dosa yang lain. Dan mungkin ada yang berpikir, saya tidak termasuk orang yang benar. Nah, hari ini kalau kita terus belajar kitab Roma, kita akan menemukan kebenaran yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kata orang benar di dalam kitab Roma itu bukan benar secara moral, bukan benar menurut pandangan orang, bukan benar dari pandangan manusia. Tapi kata benar adalah harus benar dari pandangan Allah. Nah, yang bagaimana itu orang benar dan seperti apa itu orang benar? Nah, saya akan menjelaskan. Saya yakin juga teman-teman juga dari sekolah minggu atau mungkin dikhotbahkan juga di gereja cerita tentang Adam dan Hawa. Jadi manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Bukan Adam dan Adam, bukan juga Hawa dan Hawa. Adam dan Hawa. Pada waktu itu mereka tinggal di mana? Di Taman Eden. Kemudian Tuhan memberi perintah, Adam, Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi ingat, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Kalau kamu makan, kamu pasti apa? Mati. Bapak dengan Ibu, saudara-saudari pasti sudah tahu bagaimana responnya Adam dan Hawa. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka makan. Siapa yang pertama kali makan? Hawa. Kemudian diberikan kepada siapa? Adam. Pertama kali waktu mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka merasa apa? Telanjang. Mereka malu. Karena apa? Merasa telanjang. Pada waktu itu mereka sudah mati secara rohani. Manusia punya persoalan yang besar, yaitu apa? Dosa. Jadi hanya ada satu hal yang tidak ada di surga, yaitu apa? Dosa. Mau masuk surga, dosa kamu harus
Entah dia anak kecil, orang yang dewasa, orang tua, kakek, nenek, atau siapa lagi, jabatannya tinggi, itu semuanya adalah orang yang berdosa. Jadi semua orang tempatnya di mana? Harus neraka. Tidak ada orang yang baik di dunia ini. Mungkin bisa melakukan perbuatan baik 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi coba selama 1 bulan tidak berbuat dosa. Tidak ada. Semua orang telah apa? Berbuat dosa. Sehingga keturunan Adam dan Hawa semuanya apa? Orang berdosa. Termasuk siapa? Saya. Termasuk siapa? Saudara-saudari, bapak dan ibu. Kita semuanya adalah orang yang berdosa. Nasibnya kita pada akhirnya kemana? Harus masuk di dalam neraka. Tidak ada cara lain. Mungkin ada yang bertanya atau berpikir seperti ini, saya mau berusaha, saya mau berusaha untuk berbuat baik untuk sampai ke surga. Tidak bisa. Mungkin bisa 1 jam, tapi coba 1 hari, coba 1 bulan, coba 1 tahun, pasti jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia tidak punya jalan untuk kembali kepada Tuhan dengan apa? Usaha sendiri. Dengan usaha sendiri tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Jadi kita semuanya nasibnya sebenarnya kemana? Neraka. Itu tempat kita. Nah, sekarang di sini orang benar akan hidup oleh iman. Apa arti dari firman Tuhan ini? Nah, kita perlu memperhatikan karena ini sangat penting. Ini dari tema dari kitab Roma. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di sini dikatakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah. Apa arti dari nyata kebenaran Allah? Arti nyata kebenaran Allah artinya Tuhan Allah menyatakan, memperlihatkan, memberikan kebenaran kepada siapa? Manusia. Manusia semuanya harus masuk ke dalam neraka. Tidak bisa dibenarkan dengan apa? Usaha sendiri. Maka sekarang Allah memperlihatkan, dinyatakan, diperlihatkan kepada manusia melalui siapa? Yesus Kristus. Ada orang yang mengatakan seperti ini, kenapa Tuhannya orang Kristen harus menjadi manusia? Kenapa Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi harus mengosongkan dirinya kemudian turun menjadi sama seperti manusia? Kenapa? Walaupun Allah punya kasih, walaupun Allah adalah maha baik, kalau dia tetap di sorga, manusia yang tinggal di bumi tidak akan tahu. Tidak bisa tahu. Kenapa? Karena Allah itu roh. Kemudian kita ini adalah manusia, punya daging, punya tubuh. Jadi kita tidak bisa melihat. Maka di sini dikatakan kebenaran Allah dinyatakan, artinya Tuhan Allah sendiri datang menjadi sama seperti apa? Manusia. Kenapa Yesus datang menjadi sama seperti manusia? Supaya apa? Supaya manusia melihat. Tadi dikatakan kebenaran Allah dinyatakan. Yesus itu kebenaran. Yesus itu kebenaran. Jadi melalui Yesus datang, itu kebenaran sekarang dinyatakan, diperlihatkan. Manusia yang berdosa bisa langsung apa? Melihat. Karena walaupun Tuhan mengasihi kita, kalau dia tetap tinggal di surga, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan mengasihi saya? Bagaimana kita bisa tahu bahwa ada jalan keselamatan? Tapi Tuhan Allah turun kemana? Ke bumi, menjadi sama seperti manusia. Kemudian apa? Apa yang dilakukan Yesus sebagai anak Allah? Dia turun sama seperti apa? Manusia. Saya yakin semua saudara-saudari, teman-teman, lahirnya semuanya di rumah sakit, di rumah, tempat tidur yang baik. Tapi juru selamat kita, Yesus Kristus, lahir di mana? Di kandang domba, tempat yang paling hina. Raja di atas segala raja itu rela untuk apa? Turun merendahkan dirinya, sekalipun dia adalah apa? Allah. Dia mengosongkan dirinya. Sebenarnya Tuhan mampu memakai kekuatannya di dunia, tapi
Tapi dia membatasi dirinya. Kenapa? Dia ingat saya dengan saudara. Dia ingat bahwa semua anak-anak Tuhan, semua anak-anak Tuhan saat ini sekarang menuju kemana? Neraka. Walaupun mereka berusaha untuk sampai ke surga kembali, tidak bisa. Tidak ada jalan. Karena mereka semuanya sudah berbuat dosa. Maka Yesus turun menjadi manusia. Lahir di mana? Di kandang domba. Setelah itu dia memulai pelayanannya. Sekitar umur 30 tahun dia mulai pelayanannya. Kemudian Yesus akhirnya apa? Mati di atas kayu salib. Yesus yang adalah anak Allah, dia diludahi. Yesus dicambuk, dia diam. Yesus dipukul, dia diam. Apa karena dia tidak mampu? Mampu. Apa karena dia lemah? Tidak, dia kuat. Tapi kenapa dia diam? Dia ingat saya dengan saudara. Yesus memikul salib sampai Bukit Golgota, itu diam. Dengan sukarela, tanpa paksaan. Kenapa? Dia ingat saya dengan saudara. Saya harus sampai mati di atas kayu salib. Kenapa saya harus mati? Anak saya semuanya sekarang berada di bawah wilayah maut. Anak-anak saya sekarang berada di mana? Kuasa dosa. Diperhamba oleh siapa? Iblis. Kalau Yesus tidak mati, dia tidak turun ke dalam apa? Ke wilayah maut. Kenapa dia mau sampai mati? Sampai turun ke dalam wilayah maut? Karena dia ingat, anak saya ada di sana. Anak saya ada di sana. Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian apa? Disalibkan. Disalibkan dengan apa? Telanjang. Disalibkan dengan telanjang. Itu sangat memalukan. Kenapa Tuhan Allah diam? Kenapa Tuhan Allah memikul salib sampai Bukit Golgota? Dia ingat saya dengan saudara. Hanya dengan cara ini, anak-anakku yang sudah jatuh ke dalam dosa bisa dikembalikan kepada Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah meninggalkan dia. Kenapa Allah meninggalkan dia? Pada waktu itu semua dosa saya, dosa kita, dosa perjanjian lama, dosa orang-orang di perjanjian baru, dosa kita semuanya ditanggung Yesus satu kali di mana? Di atas kayu salib. Dan Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Yesus mati. Kemudian pada hari yang ketiga apa? Bangkit. Di antara semua pemimpin agama semuanya mengajarkan kebaikan. Tapi hanya satu pemimpin agama yang bangkit dari antara orang mati, yaitu siapa? Yesus Kristus, Tuhan saya dengan saudara-saudara. Setelah dia bangkit, sekarang kebenaran itu sudah dinyatakan. Yesus sudah selesai menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib. Dan sekarang kita hanya menerima dengan apa? Iman. Kita hanya apa? Percaya. Percaya apa? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dosa saya sudah selesai. Waktu Yesus bangkit, itu membuktikan bahwa apa? Dosa saya sudah selesai. Dosa kita sudah selesai. Sehingga di sini dikatakan orang benar akan hidup oleh apa? Iman. Hanya dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, kamu apa? Dibenarkan. Kata dibenarkan ini adalah istilah pengadilan. Misalnya, ada orang yang memiliki dosa yang sangat banyak, kemudian dibawa ke pengadilan. Jadi dia memiliki dosa yang sangat banyak, jadi sudah siap. Oh, saya sekarang siap dihukum. Saya sudah siap dihakimi. Nah, tiba-tiba hakimnya berdiri mengatakan bahwa kamu tidak punya dosa. Diumumkan, kamu tidak bersalah. Kamu tidak memiliki dosa. Bagaimana teman-teman? Bagaimana saudara-saudari mendengar hal itu? Pasti apa? Sangat senang. Jadi kata dibenarkan artinya Allah mengumumkan bahwa apa? Saudara dan saya tidak punya dosa. Tidak ada dosa. Yesus mati di atas kayu salib menanggung semua dosa kita. Dosa apa? Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang akan kita lakukan. Dosa yang akan kita lakukan di kemudian hari Yesus tanggung. Tapi jangan juga mengatakan bahwa dosa yang akan dilakukan di kemudian hari Yesus sudah tanggung. Saya berbuat dosa. Tidak seperti itu. Kamu sudah mengenal kasih Tuhan, bersyukur.
Jadi nanti berdiri di tahta pengadilan Tuhan Allah walaupun mengatakan seperti ini, Tuhan banyaknya itu dosa waktu saya di bumi dulu, saya banyak kali menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan mengatakan apa? Saya lupa. Walaupun kamu mengatakan, Tuhan masa Tuhan tidak lihat waktu saya berbuat dosa, saya melakukan ini, masa Tuhan tidak tahu? Tuhan mengatakan apa? Saya sudah lupa. Saya melihat kamu benar, saya melihat kamu hidup sama seperti Yesus hidup karena kamu beriman kepada Yesus. Bagi saya kamu adalah orang benar. Bagi saya kamu adalah orang kudus. Silahkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, itulah artinya kebenaran Allah dinyatakan. Dan itu hanya didapatkan melalui apa? Iman kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah orang benar. Jadi benar menurut pandangan dunia, benar menurut pandangan Tuhan Allah itu jauh berbeda. Kalau benar menurut pandangan dunia, ya harus apa? Baik. Harus membantu orang, tidak marah-marah. Nah, itu benar. Menurut pandangan apa? Moral. Tapi kata benar di sini artinya apa? Kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kenapa kita bisa dibenarkan dengan cuma-cuma? Kenapa Allah langsung mengumumkan bahwa kita tidak punya dosa? Karena apa? Beriman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri adalah apa? Kebenaran. Yesus sendiri adalah apa? Jalan. Yesus sendiri adalah apa? Hidup. Jadi dapat Yesus, dapat kebenaran. Dapat Yesus, dapat hidup. Dapat Yesus, dapat jalan. Dan akan nanti tinggal bersama-sama dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu tema dari kitab Roma. Jadi tema kitab Roma adalah orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, kita semuanya sekarang beriman kepada siapa? Yesus Kristus. Saya yakin semua teman-teman yang dengan sukarela mau mengikuti pendalaman Alkitab itu semuanya karena percaya Yesus. Saya yakin kalau saudara-saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan ikut. Dan ada banyak orang, alumni asrama juga, orang-orang di luar juga sudah ditawarkan, tapi ada yang tidak ikut. Tapi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, mau belajar Alkitab, itu Tuhan Allah tahu hati kita. Tuhan Allah tahu bahwa anak-anak saya rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kita semua sekarang adalah orang apa? Orang benar. Jadi walaupun orang mengatakan, kamu orang yang paling berdosa. Tidak, dosa saya sudah diselesaikan oleh siapa? Yesus, itu iman saya. Nah, kalau Yesus yang sudah umumkan saya sudah dibenarkan, siapa yang bisa menggugat? Siapa yang bisa mengatakan kamu tidak bisa masuk surga? Jaminannya siapa? Yesus, bukan perbuatan baik kita. Jadi nanti akan memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kemudian kitab Roma, ini masih pendahuluannya. Kitab Roma ini dibagi menjadi 3 bagian, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal 8. Pasal 1 sampai pasal 8 ini menjelaskan tentang dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pasal 1 sampai pasal 8 itu menjelaskan bahwa dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bagian yang kedua, pasal 9 sampai pasal 11. Pasal 9 sampai pasal 11 ini menjelaskan rencana keselamatan Tuhan Allah bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Pasal 9 sampai pasal 11 ini menjelaskan rencana keselamatan Tuhan Allah bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Dan bagian yang ketiga, pasal 12 sampai dengan pasal 16 ini berbicara tentang bagaimana cara hidup orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana cara hidup atau etika atau ajaran moral bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Nah, jadi bagian yang pertama pasal 1 sampai pasal 8, bagian yang kedua pasal 9 sampai pasal 11, bagian yang ketiga pasal 12 sampai dengan pasalnya yang ke-16. Oke, jadi kalau sudah menulis, nah mulai hari Sabtu kita akan masuk di Roma pasal 1 ayat 1. Jadi kita akan belajar per ayat. Jadi hari ini kita hanya belajar pendahuluan kitab Roma, kemudian kita belajar tadi tentang tema dari kitab Roma dan pembagian di dalam kitab Roma. Jadi hari Sabtu kita akan kembali belajar Roma pasal 1 ayat 1 dan 2. Jadi sedemikian jauh firman Tuhan yang saya bagikan, Roh Kudus yang akan menyempurnakan di dalam hati kita. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk waktu-Mu pada siang hari ini. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Anak-Mu terbatas untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengarkan saat ini. Sehingga melalui itu Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu akan bekerja supaya kami menyadari hati Tuhan bahwa kami semuanya adalah orang yang sudah dibenarkan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami melakukan perbuatan baik di hadapan Tuhan, bukan karena kami lebih baik daripada orang yang lain, tetapi kami disebutkan sebagai orang benar hanya satu alasan, karena kami beriman kepada Yesus yang benar, sehingga kami juga Tuhan dengan kasih karunia Tuhan diumumkan sebagai orang yang benar. Berkati teman-teman yang sudah belajar di rumah, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terus berikan kerinduan Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Kami tahu ketika kami mau belajar firman Tuhan, iblis tidak senang. Iblis akan memakai banyak cara untuk mengganggu Tuhan, sehingga kami tidak berfokus atau memikirkan hal-hal yang lain atau melakukan hal-hal yang lain. Tetapi kami berdoa, Tuhan Allah tolong kami, sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari itu betul-betul kami bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kehidupan kami selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.